Efata, terbukalah. Jangan mencari mujizat, tapi jadilah mujizat bagi orang lain. Jangan berusaha dimengerti oleh orang lain, tapi mengertilah orang lain. Jangan meminta orang lain melayani Anda, tapi layanilah orang lain. Dan teruslah berbuat baik, berbuat baik. Maka semuanya akan menjadi baik. Percaya dengan saya, semua akan menjadi baik. Teruslah berbuat baik. Jangan protes. Jangan begini, aduh Romo, saya sudah berbuat baik, tetapi tetap tidak dipedulikan, tetap tidak dimengerti. Teruslah berbuat baik meskipun tidak dimengerti. Sampai kapan Romo? Sampai mati. Dan akhirnya di surga Tuhan memandangmu. Oh, anakku. Oh, ada ting tung ting tang ting tung gitu. Tuhan di surga benar serius. Ada ting tung ting tang ting tung. Aduh lucu gitu. Daripada yang begitu setan. Coba kamu masuk neraka. Set. Hahaha. Setan yang gini. Hahaha. Milih mana? Disambut setan atau disambut Tuhan? Kalau pingin disambut Tuhan, berbuat baik. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom. Salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Apa kabar saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada? Ada di Indonesia, ada di berbagai negara. Selamat berjumpa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Hari ini hari Minggu Kitab Suci Nasional, di mana kita diingatkan untuk selalu membaca Kitab Suci. Kitab Suci adalah penerang kehidupan kita, firman Tuhan. Dan biarlah firman itu hidup dalam kehidupan kita. Dan yang luar biasa, bacaan-bacaan pada hari ini, baik bacaan pertama dari Nabi Yesaya, bacaan kedua, dan dari bacaan Injil, semakin memantapkan kita untuk terbuka mata hati kita terhadap firman Tuhan. Dan tema misa pada minggu ini terbuka terhadap firman Allah, sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita. Kita menyadari dosa dan kelemahan, dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Shalom. Salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, tema misa pada minggu ini adalah terbukalah hati dan budimu untuk Tuhan. Terbukalah hati dan budimu untuk Tuhan. Dan kalau Anda mendengarkan dari bacaan pertama tadi, ada kalimat yang menguatkan dan meneguhkan kita, yaitu bunyinya begini. Kuatkanlah hatimu, dari Nabi Yesaya ini. Dari Nabi Yesaya bab 35. Kuatkanlah hatimu. Janganlah takut. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Tuhan berkata kepada kita, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini luar biasa, saudara-saudara yang terkasih. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang tuli, orang yang bisu. Dan Yesus berkata, Efata, terbukalah. Dan luar biasa, saudara-saudara yang terkasih, tadi Injil Markus mengatakan
Mereka takjub dan tercengang. Ia menjadikan segala-galanya baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupmu, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudari yang terkasih, semua baik. Tuhan menjadikan kita berarti. Ephata, terbukalah. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita terbuka terhadap suara Tuhan? Bagaimana Romosi terbuka terhadap suara Tuhan? Sebenarnya saudara-saudara yang terkasih, Tuhan itu selalu mengingatkan kita untuk apa? Untuk selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Persoalannya adalah manusia itu lebih suka hidup untuk memikirkan kepentingan diri sendiri. Ephata, terbukalah. Terbuka terhadap apa? Terbuka terhadap kehendak baik. Terbuka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oh, teori Romo. Tidak, saudara-saudari yang terkasih. Tidak teori. Coba Anda bayangkan, renungkan. Kalau Anda setiap hari memikirkan diri Anda sendiri, keluarga Anda sendiri, kelompok Anda sendiri, terus. Anda tidak terbuka terhadap orang lain. Anda tidak menjadi man for others. Tidak ada semangat bonum communis, semangat kebersamaan. Yang terjadi adalah sifat egoisme yang menguasai. Belajarlah memikirkan orang lain. Belajarlah memikirkan kepentingan orang lain. Ah, Romo, bagaimana mungkin kami sendiri lapar, kami sendiri susah? Justru di sinilah, saudara-saudari yang terkasih, rahasia Injil adalah, rahasia firman Tuhan adalah, rahasia apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah Anda terbuka terhadap kesulitan orang. Anda terbuka, maka semua akan menjadi baik. Hati Anda terbuka sering menolong orang. Hati Anda terbuka untuk menyelamatkan orang, membantu orang. Dan semua akan menjadi baik. Saudara-saudariku yang terkasih, kadang-kadang kita minta kesembuhan. Minta kesembuhan. Kadang-kadang kita minta mujizat dari Tuhan. Aduh, anakku sakit. Aduh, aku banyak utang. Aku begini, aku begini. Aku minta mujizat. Biar mujizat itu terjadi. Dan kita semangat kalau menyanyi lagu mujizat. Wah, mujizat Tuhan terjadi. Minta lagu-lagu mujizat. Mujizat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Wah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi masalahnya bukan di Tuhan. Hello. Masalahnya itu di kita. Di diri Anda, diri saya. Apakah kita ini mau menjadi mujizat bagi sesama? Ini masalahnya. Kita menjadi mujizat, saudara-saudari. Bayangkan, Anda tidak pernah tersenyum. Anda selalu cuek. Anda sebagai pimpinan cuek. Senyum itu mahal bagi Anda. Tapi suatu hari Anda tersenyum dengan karyawan Anda tersenyum dengan orang tetangga Anda tersenyum dan akan menyapa, selamat pagi. Itu mujizat bagi orang lain. Hanya mengucapkan selamat pagi, hanya tersenyum. Wow. Nah, berlomba-lombalah menjadi mujizat bagi sesama. Berarti Anda sudah mengalami yang namanya ephata. Terbukalah. Saudara-saudari, inilah perjuangan kita di dunia. Perjuangan bagaimana, Romo? Berjuang untuk menjadi baik. Dan semuanya akan menjadi baik. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berjuang. Hei, hidup itu bahasa Jawanya itu mung mampir ngombe.
Anak-anak seminari tahu artinya? Anak asrama tahu? Tahu artinya? Urip itu mampir ngombe. Tahu artinya? Saudara-saudari yang ada di mana-mana, banyak kan anak seminari di tempat kami ini, anak asrama, itu bukan orang Jawa, jadi nggak tahu artinya. Saya terjemahkan pakai bahasa Itali, oke? Oh, nggak ngerti juga. Tambah nggak ngerti. Atau bahasa Spanyol. Atau bahasa apa lagi? Mandarin. Saya juga nggak tahu. Nah, urip itu mampir ngombe. Urip itu artinya hidup. Mampir itu singgah. Ngombe itu minum. Hidup itu cuma mampir untuk minum. Kok bisa Romo? Iya. Dan besok kemudian kita sudah harus apa itu? Hah? Sakit leher. Meninggal lagi. Meninggal betul. Meninggal. Saudara-saudari, apa sih yang Anda cari, saya cari di dunia ini? Apa yang Anda cari? Mobil. Wah, pingin punya mobil Ferrari. Wow, motor. Becak. Woi, gaya, punya kekayaan dan sebagainya. Saya mau tanya, kalau kita dipanggil Tuhan, kita harus mati. Entah kena COVID, entah kena apa, dan saya nggak ngerti kita mati, pokoknya mati. Mau dikremasi, mau dipeti, atau apa, kita pokoknya mati. Pertanyaan saya adalah, apakah kalau orang meninggal, hello saudara-saudari, berpesan kepada anak cucunya, anakku, cucuku, kalau papa meninggal, jangan lupa Ferrari papa dikubur. Jangan lupa handphone terbaru papa dikubur, supaya papa bisa kontak dari kuburan. Ngapain kontak dari kuburan? Nggak mengerikan ya? Papanya sudah dikubur gitu, kontak anaknya. Nak, kirimin spaghetti. Ya, tukang ojeknya yang nganter ya ketakutan loh. Kirim kemana? Kuburan Kembang Kuning. Waduh. Saudara-saudara yang terkasih, kan nggak mungkin. Artinya kata pengkhotbah mengatakan, semua yang ada ini sia-sia. Kalau gitu Anda bekerja mati-matian untuk apa begitu loh? Nah, rahasianya adalah dalam bacaan kedua. Nah, tunggu ya. Rahasianya dalam surat Rasul Yakobus dalam bacaan kedua. Perhatikan baik-baik. Dengarkanlah saudara-saudara terkasih, bukanlah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan Allah yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia. Siapa saja yang mengasihi Dia. Kuncinya hidup di dunia ini adalah kasih. Kalau Anda membuka kitab suci, Anda membaca kitab suci, bagaimana Yesus sebelum melakukan mujizat, selalu hatinya tergerak oleh belas kasih. Misericordia super turbam. Hatiku tergerak oleh belas kasih. Dan inilah rahasia kunci mujizat itu. Dan bukan mencari mujizat, tapi jadilah mujizat. So, renungkan hidup Anda. Saya merenungkan hidup saya. Dalam satu hari ini kita nyusahkan orang atau berbuat baik. Ini anak asrama, anak seminari. Pertanyaannya, dalam hidupmu sehari-hari itu, Anda lebih banyak nyusahin orang, nyusahin Romo, suster, anak asrama, nyusahin. Romo juga nyusahin seminaris, nyusahin umat, atau malah berbuat baik. Anda juga, hei suami, hello para suami. Di mana Anda berada, hello para suami. Apakah Anda menyusahkan istri Anda, anak-anak Anda? Hei para istri, Anda menyusahkan suami, anak-anak? Opa, oma, Anda menyusahkan siapa saja, saya nggak ngerti. Orang-orang muda. Pertanyaannya, apakah hidup Anda itu dipenuhi, diwarnai dengan perbuatan baik, atau malah nyusahin orang? Itu loh. Renungkan itu. Karena rahasia hidup itu adalah berbuat kasih. Dan kunci untuk bisa berbuat kasih adalah kerendahan hati. Saya ulangi, kerendahan hati dan kelemah lembutan. Saudara-saudari, saya punya pengalaman singkat. Teman-teman saya, ya mungkin ya, karena banyak kan teman saya waktu itu dari luar negeri. Waktu saya belajar di Roma, gaya sedikit lah. Gini-gini sudah belajar di Roma lah ya. Buongiorno. Saya sudah di Roma. Nah, waktu saya kuliah di sana,
kami mengadakan acara yang namanya seperti study tour, bisa juga dikatakan itu, di Austria. Dari Roma, Italia, ke Austria. Kami tinggal di suatu rumah. Saya dan beberapa teman dari berbagai negara. Kami ada berbagai negara. Saya satu kelas 24 orang dari Roma, dari seluruh berbagai negara. Ada yang dari Nigeria, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari China, ada yang dari Amerika, dan lain sebagainya. Nah, dosen pembimbing saya seorang profesor doktor. Itu orang Australia, Father Timotheus. Beberapa umat yang dari Australia pasti tahu. Timotheus, dia orang Australia, tapi menjadi dosen di kami di Roma sana. Itu orang luar biasa, menguasai berbagai bahasa. Dia menguasai 14 bahasa. Luar biasa. Kalau saya hanya menguasai 2 bahasa saya. Fasih 2. Jawa dan Indonesia itu fasih. Bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Nah, sedangkan Father Timotheus itu 14 bahasa, saudara-saudari. Dan itu profesor hebat. Pengajar hebat. Nah, itu pembimbing saya. Wah, kami rekreasi, bukan reaksi, kami study tour. Nah, kemudian, saya itu tidak tahu, saudara-saudari. Ternyata selama itu, kalau makan-makan itu yang menyiapkan beliau. Kami tidak tahu. Dikiranya siapa yang menyiapkan pagi-pagi kan sudah siap gitu. Nah, suatu hari itu saya terbangun pagi-pagi. Karena saya terbiasa bangun pagi. Saya itu nggak jelas tuh jam berapa, pokoknya masih gelap. Gitu. Sudah terang, tapi ya masih gelap. Karena di Austria dengan di Indonesia kan beda jamnya. Maksudnya jam. Masih gelap, masih pagi tapi udah gelap, masih gelap. Gimana sih? Begitulah. Terus, nah, saya kan terbangun. Semua masih tidur, teman saya semua masih tidur. Saya lihat di dapur tuh klotak. Di rumah kami yang kami sewa. Klotak. Apa? Saya pikir tikus kah? Di Austria ada tikus juga, saya pikir gitu ya. Saya langsung melihat-lihat. Kaget saya, saudara-saudari yang terkasih. Itu si profesor doktor lagi masak. Ya ampun. Masak, diam-diam dia masak. Dan yang membuat saya terharu biru. Si profesor itu masak nasi. Dia orang Australia masak nasi. Karena ada beberapa dari Asia, yang dari Hong Kong, dari China, dari Filipina, dari Indonesia kan makan nasi termasuk saya. Dia masak nasi dengan penuh semangat. Saya sendiri suka masak, tapi kan ya waktu itu ya ternyata profesor itu sudah masak. Wah, masak begitu. Saya ngintip, luar biasa nih profesor ini. Profesor hebat, terkenal, pinter, luar biasa. Melayani kami murid-muridnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Saudara-saudari yang terkasih, si profesor itu selesai beres, semua dia rapikannya. Saya lihat, dia masuk kamar, tiba-tiba dia keluar, sudah pakai jubah. Sudah berada di ruang doa, berdoa. Sedangkan kami, murid-muridnya, romo-romo yang, semua romo itu, tertidur, sedang. Kami dilayani oleh dosen kami. Anda tahu, saudara-saudari, sejak itu, saya langsung seperti ditampar, saudara-saudari. Makanya sejak itu, saya tidur lagi. Enggak juga, saya langsung tersadar. Saya sharing dengan teman-teman dan baru mereka tahu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah semangat pelayanan. Itulah semangat berbuat baik. Sederhana, simple. Anda tahu suling? Suling itu sederhana. Lurus, bentuknya sederhana, tapi bisa mengeluarkan bunyi yang indah. Memang tergantung siapa yang meniup, saudara-saudara. Kalau saya yang meniup, mungkin kacau. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hidup itu simple, sederhana, tetapi teruslah berbuat baik. Amin. Dan semuanya akan menjadi baik. Jangan mencari mujizat, tapi jadilah mujizat bagi orang lain. Amin. Jangan cari-cari mujizat. Jangan mencari kebahagiaan, tapi berbuatlah sesuatu sehingga orang bahagia. Itu. Jangan mencari kedamaian, tetapi buatlah diri Anda damai, situasikan, kondisikan damai. Saudara-saudari yang terkasih, Efata, terbukalah. Maka Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Efata, terbukalah. Jangan mencari mujizat, tapi jadilah mujizat bagi orang lain. Jangan berusaha dimengerti oleh orang lain, tapi mengertilah orang lain. Jangan meminta orang lain melayani Anda,
tapi layanilah orang lain dan teruslah berbuat baik, maka semuanya akan menjadi baik. Percaya dengan saya, semua akan menjadi baik. Teruslah berbuat baik, jangan protes, jangan begini, aduh Romo saya sudah berbuat baik, tetapi tetap tidak dipedulikan, tetap tidak dimengerti. Teruslah berbuat baik meskipun tidak dimengerti. Sampai kapan Romo? Sampai mati. Dan akhirnya di surga Tuhan memandangmu. Oh, anakku. Oh, ada ting-tung, ting-tang, ting-tung gitu. Tuhan di surga benar serius. Ada ting-tung, ting-tang, ting-tung. Aduh lucu gitu. Daripada yang begitu setan. Coba kamu masuk neraka. Set. Hahaha. Setan yang gini. Hahaha. Milih mana? Disambut setan atau disambut Tuhan? Kalau pingin disambut Tuhan, berbuat baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, apa yang dibuat Tuhan dalam hidupku, hidup Anda, semua baik. Maka berbuatlah baik. Semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jadilah berarti dalam hidupmu, saudaraku. Dengan apa? Dengan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Tuhan memberkati Anda. Berkah dalam. Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dari Seminari Raja Damai Palangkaraya. Anda dengan penuh kesetiaan mengikuti misa dari tempat kami. Dengan hati yang penuh ketulusan, saya mengucapkan terima kasih mewakili para romo dan para seminaris yang ada di sini. Yang kedua, tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah bersemangat, terbuka terhadap sabda Tuhan, dan percayalah berkat melimpah terjadi dalam hidup Anda. Kita berjumpa kembali hari Jumat mendatang. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, niat baik kita untuk selalu terbuka terhadap firman Tuhan, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, misa hari Minggu sudah selesai. Pergilah, kita diutus.